Mas Anies, soal tanggal 3 September ini kan menjadi perdebatan ya. Dari pihak Demokrat punya versinya sendiri, dari Mas Anies punya versinya sendiri. Tapi kemarin ada langkah dari Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni, yang sebetulnya sudah ingin melaporkan ke Barreskrim Polri soal adanya berita yang tidak benar. Tapi kata Saroni di situ ada telepon dari Pak Surya berita dan juga tidak ada benarnya apa ya? Soal tanggal. Sebetulnya Gimana? tidak ada dari Mas Anies yang menyebutkan tanggal 3 September. Betul. Itu dari Demokrat menurut Saroni. Pada saat itu Saroni mengatakan tidak jadi melapor karena Pak Surya menelpon dan Mas Anies WA Saroni. Ya. Itu benar, Mas Anies? Benar. Kenapa Mas Anies mencegah itu? Ya, jadi saya mendapatkan kabar tentang rencana melaporkan, kemudian saya kirim WA kepada Pak Sahroni, Bendum Partai Nasdem. Saya menyampaikan bahwa tidak perlu ada proses pelaporan, karena kita ingin membangun suasana yang tenang, teduh. Lalu kami telepon, saling menjelaskan. Saya melihat ini sudah saatnya kita melihat ke depan, dan sudah saatnya kita melihat bahwa persatuan itu penting untuk kita jaga. Ada batas-batasnya, di mana perbedaan-perbedaan itu jangan diteruskan. Karena kalau perbedaan itu diteruskan, maka akan menyulitkan untuk bisa melakukan usaha bekerja bersama lagi ke depan. Jadi saya pandang cukup sampai di situ. Dan kemudian saya terima kasih karena Pak Saroni bijak. Jadi beliau datang, tapi beliau sampaikan bahwa tidak jadi melaporkan. Oke. Lalu bagaimana ceritanya Mas Anies ketika dalam waktu singkat, Mas Anies tadi menyebut ya, dalam waktu singkat ada dinamika pada tanggal 25 sampai tanggal 29. Kemudian tiba-tiba kita dengar bahwa Mas Anies ini berpasangan dengan Caimin. Apakah sebelumnya PKB itu sudah ada dalam radar Mas Anies untuk diajak bergabung ke koalisi? Kalau PKB itu melakukan pembicaraan serius dengan saya, tidak pernah. Tapi bahwa PKB itu ada di dalam harapan saya, iya. Di bulan Juni, pada saat pertemuan saya menyampaikan opsi yang tersedia tinggal AHY. Pada saat bertemu dengan Pak SBY, pada saat bertemu dengan Pak AHY, saya sampaikan bahwa perlu diikhtiarkan untuk berbicara dengan Pak Muhaimin dan PKB. Dan saya mengharapkan Pak SBY bisa membangun komunikasi itu. Mengapa? Alasan saya sederhana. Beliau adalah menteri pada saat Pak SBY presiden. Dan beliau terpilih menjadi ketua partai pada saat Pak SBY presiden. Saya sampaikan harapan itu. Dan alasan saya adalah karena kita membutuhkan juga dukungan di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah, yang di situ adalah kekuatan dari PKB. Hal yang sama saya sampaikan kepada Pak Surya Paloh Nasdem. Pak, ini ideal bila kita bisa mengajak PKB. Karena Pak Surya Paloh dengan Pak Muhaimin sama-sama di koalisi pemerintahan, tentu bisa bicara. Kalau saya malah sulit, karena saya sudah statusnya capres, dan Pak Muhaimin itu berada di dalam koalisinya yang berbeda, ada komplikasi bila kita melakukan percakapan. Jadi saya minta tolong, Pak Surya Paloh rupanya melakukan itu, tetapi saya tidak tahu itu apa. Sebetulnya saya rasa juga ketemunya baru di ujung. Tapi pernah saya sampaikan soal ini. Nah, Pak Surya Paloh memang kalau komunikasi dengan PKB dan Muhaimin tidak punya beban. Beliau tidak punya konflik kepentingan dengan PKB ataupun dengan Caimin. Jadi dengan leluasa dia komunikasi. Yang Demokrat saya tidak mendengar kabar. Jadi bahwa PKB itu ada di dalam obrolan pernah saya sampaikan. Kepada kedua belah pihak, baik pada kepada kedua Pak belah Surya pihak. maupun kepada Pak Kalau SBY. pada dengan PKS memang saya tidak sampaikan permintaan untuk PKS. Karena secara kultural maupun secara posisi koalisi mereka tidak bersamaan, jadi titik sambungnya tidak banyak. Berarti Mas Anies dengan kata lain ketika Mas Anies menyampaikan bahwa ada deadlock, kemudian dari pihak Demokrat ini bisa saja permisi, dan termasuk ke rumahnya Ibunda Caimin, Nyai Haja Muhasona Hasbullah. Pada saat Mas Anies ke rumahnya Ibunda Caimin, apakah sebetulnya sudah sepakat waktu itu Anies dengan Caimin? Atau lebih tepatnya begini, lebih tepat bahwa saya ke Jombang itu harusnya hari Rabu, dan saya tunda. Bukan tunda, pertama dibatalkan. Hanya istri saya yang berangkat, supaya saya bisa bertemu dengan semua pihak, baik PKS maupun Demokrat. Yang PKS sudah berhasil ketemu, sudah ngobrol. Demokrat belum ada kabar. Dan sampai dengan Rabu malam tidak ada kabar. Di sana mengabarkan bahwa ini semuanya sudah berkumpul, kiai-kiai, nyai-nyai untuk kegiatan hari Kamis pagi. Jadi akhirnya saya sampaikan, kita ambil tiket aja untuk besok flight pertama. Bila besok pagi tidak ada kabar, ya kita terbang dulu ke Jombang, siangnya nanti pulang. Jadi ke Jombang. Dan di sana saya mengunjungi 4 tempat. Pertama Tebu Ireng, kemudian Pondok Tebu Ireng, Pondok Rejoso, kemudian Denanyar, dan Tambak Beras. Nah, di Denanyar ini saya bertemu dengan namanya Gus Salam. Nah, Gus Salam itu rumahnya belakang rumah beliau itu adalah rumahnya ibunya Gus Muhaimin, dan ibunya Gus Muhaimin itu di pondok itu adalah yang tertua, dan Gus Salam itu yang termuda di situ. Jadi ini adab, ini soal tata krama. Saya merasa ya patutnya
mampir, sudah sampai di sini. Jadi ini bukan saya terbang ke Jombang karena ada kesepakatan dengan Gus Imin, lalu saya terbang untuk meminta restu dari ibunya Gus Imin. Memang saya datang ke sana sudah direncanakan sejak tanggal 23, jadi seminggu sebelumnya. Dan kemudian silaturahmi dengan ibunya. Jadi tidak terencana. Betul. Ini bukan karena ada pilihan pada Gus Imin, maka saya mendatangi rumahnya ibundanya, tapi karena saya memang datang di pondok Tenanyar, dan yang paling senior di pondok itu adalah ibunya Gus Imin, kalau tidak salah usianya 85 tahun, maka adabnya saya mampir kepada beliau. Dan itu yang saya kerjakan. Ketika bertemu dengan ibunya Caimin, Mas Anies, apakah di situ Mas Anies menyinggung soal akan berduet dengan Caimin, kemudian juga adakah pesan yang disampaikan Ibunda Caimin kepada Mas Anies? Tidak, saya tidak menyampaikan pesan terkait dengan politik, terkait dengan kita akan berjalan berdampingan. Satu, itu bukan hak saya untuk menyampaikan kepada beliau. Saya juga belum tahu apakah Gus Imin sudah menyampaikan. Kemudian yang kedua, ya memang tujuannya ke sana untuk menghormati orang tua dan memohon doa dari orang tua untuk kami berdua, waktu itu saya dan istri yang datang. Katakanlah memang sudah sepakat ya antara Mas Anies dengan Caimin, tapi ada juga yang mempertanyakan soal tanggal deklarasi. Dari tanggal 25 Agustus sampai deklarasi tanggal 2 September itu hanya 8 hari saja. Jadi ada yang bertanya, kenapa ketika pasangan lain, belum ada pasangannya sebetulnya, kenapa ketika koalisi lain itu ingin di masa injury time, Mas Anies dan Caimin itu cepat menjadi pasangan pertama yang mendeklarasikan diri. Apa yang dikejar? Sebenarnya lebih tepat securing the moment. Ketika memang ini dipandang sebagai opsi yang baik, kemudian ini adalah kesempatan untuk bisa mengamankan. Karena kita tahu dalam proses itu bila waktunya mundur panjang, memang potensi terjadi pergeseran dan lain-lain itu bisa saja. Masing-masing pihak bisa saja ada yang mengajak, ada yang macam-macam. Potensi itu selalu ada. Jadi kemudian dipandang lebih baik ini disegerakan. Oke, sekarang saya ingin bicara soal hitung-hitungan politik ya, Mas Anies. Tadi Mas Anies sudah mengatakan bahwa Caimin ini memenuhi beberapa faktor yang secara objektif itu dapat membantu kemenangan Anda. Tapi kalau kita lihat dari sejumlah survei soal cawapres, itu Caimin itu persentasenya rata-rata masih di bawah. Jadi kalau melihat faktor itu, bagaimana Mas Anies bisa yakin kalau Caimin ini bisa membantu mendongkrak elektabilitas Anda? Jadi saya melihat basis dukungan di Jawa Timur mudah-mudahan bisa menjadi salah satu pendongkrak yang signifikan. Jadi kita melihat kekuatan PKB, kemudian kita tahu basisnya di Jawa Timur, dan di situ tempat yang kami paling lemah. Saya kok optimis kalau ini survei diulang bulan depan tentang Gus Imin, rasanya angkanya akan lain. Apa yang membuat Anda optimis? Karena sekarang sudah menjadi cawapres, dan orang kemudian melihat, orang memperhatikan, kami juga begitu. Selama belum menjadi pasangan, ya sepintas lalu dilihatnya. Sama juga ketika sebelum memenuhi status dideklarasikan sebagai pasangan, ya selalu ada catatan dengan siapa, kemudian partainya apa, itu selalu memberikan warna. Tapi di saat yang bersamaan kita juga mendengar bahwa KPK ingin memeriksa Caimin. Memeriksa Caimin dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker. Apakah Anda melihat pemeriksaan Caimin ini ada kaitan dengan duet Anda dengan Caimin? Mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan. Saya merasa KPK itu ya kerjanya profesional. Dan ketika KPK sedang melakukan proses penyidikan atau penyelidikan, ya tentu dikerjakan dengan profesional. Jadi saya berharap memang tidak ada unsur politik di situ. Dan mudah-mudahan harapan saya benar. Tapi Mas Anies, apakah sampai hari ini Anda masih merasakan ada pihak yang ingin menjegal Anda untuk bisa maju? Kalaupun ada, terus kenapa gitu? Ya ini kan, kalau kenapa tuh saya, ya dalam politik banyak yang berusaha untuk menghalangi jangan sampai maju, jangan sampai bisa, itu akan selalu ada kok. Gak usah cengeng, jangan merasa, wah kok jadi begitu, itu dihadapin aja. Itu normal, bukan hal yang aneh, dan tidak usah mengiba-iba gitu. Biasa saja. Makanya saya sering katakan jadilah pemberani, karena rute yang kami jalan ini rute yang memang banyak tantangannya, dan kalaupun itu ada, hadapi. Hal yang dalam kendali kita usahakan untuk bisa terkendali. Hal yang di luar kendali kita doakan supaya Tuhan membantu untuk mencarikan jalannya. Termasuk tantangan Mas Anies ketika Caimin mulai dipanggil oleh KPK, sudah banyak yang berspekulasi. Bagaimana kalau nantinya status Caimin berubah, lalu nanti perahunya tidak jadi berlayar lagi. Mas Anies juga memikirkan risiko itu? Saya rasa tidak. Saya optimis bahwa Caimin
atau Gus Imin itu akan baik-baik saja. Dan saya percaya KPK akan menjalankan tugasnya dengan profesional. Jadi berpikiran positif saja ya, Mas Anies. Oke. Mas Anies berharap bisa menggait suara dari warga NU, apakah itu? Begini, kita berharap bisa menggait dari suara seluruh komponen bangsa. Kita fokus kepada mengubah agar kehidupan keluarga-keluarga di Indonesia ini lebih baik. Lapangan pekerjaan yang tersedia lebih banyak, kebutuhan pokok yang terjangkau, pelayanan kesehatan yang lebih baik, kemudian juga pendidikan yang bermutu dan terjangkau. Itu semua adalah misi kita. Untuk bisa menjalankan misi itu, maka kita perlu kewenangan. Kewenangan itu bisa didapat bila melalui pemilu mendapatkan kemenangan. Untuk bisa mendapatkan kemenangan, harus mendapatkan dukungan. Jadi, kita ketika hari ini berbicara dukungan, bukan untuk dukungan itu sendiri. Dukungan itu diperlukan supaya bisa menang. Menang itu diperlukan supaya dapat kewenangan. Kewenangan itu diperlukan supaya sembako kita murah, pendidikan kita lebih baik, kesehatan kita lebih baik, lapangan pekerjaan lebih baik. Jadi end goal-nya itu adalah perubahan di keluarga-keluarga di Indonesia. Jadi ketika kemudian ada tambahan partai, ada pasangan yang dirasa pas, ada basis pendukung tambahan, itu bukan dalam rangka berhenti sampai menang. Tapi misi kita itu adalah perubahan di keluarga-keluarga Indonesia, dan itu yang kita menjadi fokus. Jadi peristiwa-peristiwa kayak kemarin itu ya peristiwa-peristiwa yang terjadi di mana saja. Dan kalau kita ingat, hampir semua penentuan pasangan selalu ramai. Siapapun yang terpilih pasti ramai, prosesnya pasti menjadi percakapan. Tapi ujungnya rakyat itu ingin tahunya perubahan apa yang Anda mau lakukan. Karena itu saya berkali-kali bilang, walaupun tadi saya menjawab, menjelaskan, karena itu merespon keinginan tahu, dan juga mungkin hal-hal yang perlu diklarifikasi karena ada persepsi yang keliru. Tapi saya tidak mau terlalu banyak dan terlalu lama membicarakan peristiwa-peristiwa kemarin. Karena urusan kita ini adalah tentang keluarga-keluarga seluruh Indonesia. Dan bila kita tengoknya ke depan, wah banyak hal yang bisa kita kerjakan. Satu klarifikasi terakhir yang ingin saya sampaikan, Mas Anies, soal PKS. PKS sudah menyatakan mendukung Mas Anies sebagai capres. Tapi bagaimana sikap PKS soal kehadiran PKB dalam koalisi? Ya, jadi PKS sudah merespon dengan menyambut baik kedatangan PKB di dalam koalisi perubahan. Kemudian PKS juga secara langsung Bapak Presiden, Pak Ahmad Sayhu, menelpon kepada Pak Muhaimin, mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jadi PKS menyambut baik PKB, menyambut baik kedatangan Pak Muhaimin, tetapi ada proses internal yang harus diselesaikan. Nah, mereka membutuhkan waktu. Karena anggota Majelis Syuro-nya itu tidak hanya di Jakarta, ada di seluruh Indonesia. Nah, inilah yang pada waktu hari Sabtu kemarin, PKB dan Nasdem berada di Jawa Timur, Surabaya. Masing-masing partai menyampaikan ini adalah deklarasi mereka. PKS menyambut kedatangan dari Jakarta dan menyatakan beri kami tempo untuk Majelis Syuro-nya bersidang. Terakhir, Mas Anies, kita tahu selama ini tagline Mas Anies itu identik dengan perubahan. Tapi sekarang kan bacawa presnya itu datang dari koalisi, dulunya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, sekarang jadi Koalisi Indonesia Maju. Tapi dulu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini dinarasikan seperti koalisi yang tegak lurus dengan Presiden Jokowi. Koalisi yang mendukung kebijakan program-program pemerintah dan akan melanjutkannya. Jadi Mas Anies berpasangan dengan orang yang datang dari koalisi berangkat dari keadaan seperti itu. Apakah yakin bisa senafas membawa perubahan ini? Bahwa perubahan itu sesuatu yang niscaya dan kita semua harus terus-menerus melakukan perubahan. Bila hari ini lebih buruk dari kemarin, kita termasuk orang yang merugi. Apalagi bila besok lebih buruk daripada hari ini. Jadi opsi perubahan itu adalah opsi yang PKB juga senafas, sepandangan. Jadi kami cukup optimis bahwa mereka, teman-teman, itu bukan hanya bergabung dalam artian koalisinya bersama, tapi juga pikiran, gagasan. Apalagi di PKB ini begitu banyak generasi baru yang bisa dibilang relatif energik, muda, sehingga kami optimis bahwa visi soal perubahan itu akan bisa diusung dengan lebih baik. Baik, kalau begitu. Terima kasih Mas Anies atas waktunya sudah berbagi bersama kami. Terima kasih Mas Anies. Sama-sama. Pemirsa, demikianlah special interview bersama dengan bakal calon presiden Anies Rashid Baswedan.